Bab 1268 kunjungan lagi ke sekte asal kehidupan. Setelah diserang oleh teknik garis keturunan mata ruang waktu, naga malam dewa kuno berada di dunia gerakan lambat. Bahkan pikirannya bergerak dengan sangat lambat. Dan ini adalah teknik garis keturunan mata yang dikunci pada tubuhnya, jadi kemanapun dia berlari, efek dari teknik garis keturunan mata akan tetap ada. Tapi naga malam dewa kuno masih merupakan dewa kuno peringkat 7. Dia juga ahli dalam Space Intent dan telah membangun beberapa perlawanan. Selain itu, Zhao Feng hampir tidak memahami teknik garis keturunan ini, jadi sulit baginya untuk mempertahankan efeknya untuk waktu yang sangat lama. Pohon petir kesengsaraan 5 elemen. Zhao Feng segera menggunakan kekuatan dewa petir kesengsaraan 5 elemen, menggabungkannya dengan kekuatan fisiknya menjadi beberapa telapak tangan petir besar. Sial, anak ini memperoleh jubah ruang waktu, memahami maksud ruang waktu, dan bahkan mempelajari beberapa teknik garis keturunan mata ruang waktu. Naga malam dewa kuno memperhatikan saat serangan Zhao Feng turun, tetapi dia tidak bisa menghindar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik pertahanan apapun. Dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menggunakan artefak ilahi yang rusak untuk mencoba memblokir serangan. Tubuh naga malam dewa kuno dikirim terbang beberapa li. Gunung batu yang sangat besar hampir langsung diratakan. Saya sudah pulih sedikit. Naga malam dewa kuno merasakan bahwa niat ruang waktu yang menimpanya melemah dengan cepat. Namun, cederanya juga sangat parah, jadi dia harus pergi secepat mungkin. Dengan lambaian tangan kiri Zhao Feng, seorang pria yang tertutup sisik hitam pekat muncul. Bunuh dia, Zhao Feng dengan dingin berkata. Heh, dewa kuno yang terluka parah? Naga ular penghancuran hitam menjilat bibirnya dan memberikan senyuman haus darah. Itu telah menghabiskan sebagian besar periode terakhir ini di dimensi jubah ruang waktu dan sekarang telah memulihkan semua kekuatan sebelumnya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali melihat darah. Garis keturunan ras naga penghancur selalu menyukai pembunuhan dan kehancuran. Periode budidaya terpencil ini agak sulit bagi naga ular penghancuran hitam. Tubuh Black Destruction Serpent Dragon mendidih dengan api iblis yang memancarkan energi mengerikan yang bisa membakar semua makhluk hidup. Kemanapun itu pergi, dia meninggalkan aura kehancuran dan malapetaka. Pada saat ini, naga ular penghancuran hitam telah kembali ke budidaya dewa sejati peringkat 6. Ras naga penghancuran, naga malam dewa kuno berseru kaget. Bahkan garis keturunan Valet Night Rache-nya sedikit gemetar dan ditekan oleh garis darah tipis naga ular penghancuran hitam. Dalam sekejap mata, naga ular penghancuran hitam dan Zhao Feng mencapainya. Ledakan naga penghancuran. Naga ular penghancuran hitam membentuk cakar besar api hitam dan merah dan menembakkannya. Tribulation Lightning Eye Flame. Kemampuan Zhao Feng untuk menangani kerusakan fisik mungkin tidak setara dengan naga ular penghancuran hitam, jadi dia memilih untuk menyerang jiwa dewa naga malam kuno. Semburan petir dan api melanda naga malam dewa kuno. Pada saat ini, segel ruang waktu pada tubuh naga malam dewa kuno telah benar-benar menghilang, tetapi luka-lukanya sangat parah sehingga dia sekarang terlatih-tatih di ambang kematian. HMPH, mati. Naga ular penghancuran hitam melihat naga malam dewa kuno masih berusaha melawan dan segera mendorong garis keturunannya ke batas untuk menekannya. Pada saat yang sama, itu juga meluncurkan serangan destruktif. Zhao Feng juga terus menyerang jiwa dewa naga malam kuno. Naga malam dewa kuno menjerit melengking saat tubuhnya yang dianiaya diselimuti petir dan api. Mati. Naga ular penghancuran hitam menebas dengan cakar yang mendidih dengan api drakonik penghancur. Tubuh dan jiwa dewa naga malam kuno akhirnya hancur, berubah menjadi debu yang tertiup angin. Aku akhirnya membunuhmu. Mata Zhao Feng berkilau dengan cahaya ganas. 25 tahun yang lalu, ketika dia melarikan diri dari dua dewa kuno, dia telah memutuskan untuk suatu hari membersihkan dirinya dari penghinaan itu. Hari ini, salah satu dewa kuno itu akhirnya mati di tangannya. Seseorang yang kuat sedang mendekat. Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon tiba-tiba merasakan aura kuat mendekat dengan cepat. Itu dia. Mata Zhao Feng menjadi dingin. Para pendatang baru tidak lain adalah Dewa Langit Hitam kuno dan dua dewa sejati dari Valet Night Hall.
Itu, wajah Dewa Kuno Langit Hitam segera berubah suram. Di dekat Zhao Feng, debu tubuh naga malam Dewa Kuno perlahan-lahan tersebar di udara. Naga malam senior, dua dewa sejati dari Valet Night Hall berteriak kaget. Bagaimana mereka bisa mengharapkan naga malam Dewa Kuno mati di tangan target mereka? Bukankah Zhao Feng hanyalah dewa sejati peringkat 6? Bagaimana dia sekarang bisa menjadi Dewa Kuno peringkat 7 dengan kemampuan untuk membunuh seseorang dengan level yang sama? Kamu mengejarku karena kamu menginginkan ini, kan? Sepotong logam segitiga muncul di tangan Zhao Feng saat dia menatap surga hitam Dewa Kuno. Untuk menghindari Dewa Langit Hitam kuno, Zhao Feng telah menggunakan batu penyegel dewa untuk sepenuhnya menekan segitiga logam ini. Tapi sekarang, dia mengungkapkan item ini ke Dewa Kuno Langit Hitam. Seluruh tubuh Dewa Kuno Langit Hitam gemetar saat melihat objek ini. Matanya sepenuhnya terfokus pada segitiga logam seolah-olah Zhao Feng tidak ada. Rahasia macam apa yang ada di dalam benda ini? Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon tidak bisa membantu tetapi memeriksa potongan logam ini. Itu mampu memaksa Dewa Kuno untuk dengan gigih mengejar seseorang selama beberapa dekade. Segitiga logam ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Zhao Feng, jika kamu memberikan itu kepadaku, Ancient Soul Hall tidak akan membuat masalah untukmu di masa depan. Dewa Langit Hitam kuno menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Zhao Feng. Di masa lalu, dia tidak akan membuang waktu untuk bertukar kata dengan Zhao Feng dan baru saja menyerangnya. Namun, beberapa saat yang lalu, naga malam Dewa Kuno telah jatuh ke tangan Zhao Feng, memaksanya untuk melihat Zhao Feng lagi. Dalam pertarungan melawan level yang sama, sangat sulit bagi yang satu untuk membunuh yang lain. Meskipun begitu, Zhao Feng baru saja menjadi Dewa Kuno dan sudah mampu membunuh Dewa Kuno dari balap malam ungu. Selain itu, Zhao Feng juga memiliki naga ular hitam dengan garis keturunan ras naga penghancuran. Meskipun Dewa Kuno Langit Hitam memiliki 2 peringkat 5 dewa sejati dari Balai Malam Valet di sisinya, mereka sama sekali tidak berguna. Jika kedua belah pihak bertarung, Dewa Kuno Langit Hitam tidak diragukan lagi akan menjadi pihak yang dirugikan. Apakah aku mengatakan sesuatu tentang melepaskanmu? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mencibir. Zhao Feng tidak dapat mengontrol apakah Balai Jiwa Kuno akan meninggalkannya, tetapi Zhao Feng tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Dewa Langit Hitam pergi. Kamu, Dewa Kuno Langit Hitam ingin mengancamnya. Namun, Zhao Feng sekarang adalah murid inti dari ras spiritual, seorang jenius yang langsung menjadi dewa sejati peringkat 6 dan kemudian mencapai level Dewa Kuno dalam waktu singkat. Perlombaan spiritual pasti tidak akan duduk diam jika Balai Jiwa Kuno ingin berurusan dengan Zhao Feng. Kamu akan menyesali ini. Black Heaven dengan dingin meludah dan kemudian berbalik untuk pergi. Surga Hitam Senior, 2 dewa sejati dari Balai Malam Valet melihat bahwa Dewa Langit Hitam kuno sedang bersiap untuk pergi dan segera memanggil. Jika bahkan naga malam Dewa Kuno tidak bisa membunuh Zhao Feng, keduanya pasti bukan tandingan. Jadi, mereka berharap Dewa Langit Hitam kuno akan membawa mereka setidaknya bersamanya. Mencari kematian, wajah Dewa Kuno Langit Hitam dengan kejam berkerut saat dia dengan marah berteriak. Dalam suasana hatinya yang buruk, kedua dewa sejati ini berani mengganggunya. Cahaya hitam dan ungu meledak dari cakar Dewa Langit Hitam kuno, merobek tubuh dan jiwa dari 2 dewa Aula Malam Valet sejati ini. Setelah membunuh keduanya, Dewa Langit Hitam kuno pergi. Hehe, naga ular penghancuran hitam tertawa puas. Itu telah kembali ke masa jayanya dan bahkan membunuh Dewa Kuno. Semua ini terlalu menyegarkan. Aku akan membiarkan dia hidup-hidup untuk saat ini. Zhao Feng mendengus. Dibandingkan dengan naga malam Dewa Kuno, dia lebih suka membunuh Dewa Langit Hitam kuno. Namun, Dewa Langit Hitam kuno jauh lebih kuat dari naga malam Dewa Kuno. Selain itu, dia baru saja melalui pertempuran besar yang menghabiskan kekuatannya. Bahkan jika dia bekerja bersama dengan naga ular penghancuran hitam, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Dewa Langit Hitam kuno. Kecuali, dia menggunakan kekuatan dari Blood Flame Kilin Rache. Tapi ini bukan jaminan. Bagaimanapun, ras Kilin Api Darah hanya berjanji untuk melayani Zhao Feng tanpa menyakitinya. Jika mereka muncul dan lolos dari kendali Zhao Feng, mereka benar-benar mampu membocorkan rahasia Zhao Feng dan membuat orang lain membunuhnya. Biarkan dia hidup. Naga ular penghancuran hitam tertegun. Ia tahu bahwa Zhao Feng telah memperoleh bantuan dari Blood Flame Kilin Rache, jadi membunuh Dewa Langit Hitam kuno bukanlah tugas yang sulit sama sekali.
Masa depannya tak ternilai. Naga ular penghancuran hitam secara internal menghela nafas. Di masa lalu, Zhao Feng bahkan bukan seekor semut di matanya, tetapi sekarang, bahkan pada puncaknya, itu bukan tandingan Zhao Feng. Setelah menyingkirkan naga ular penghancuran hitam dan jubah ruang waktu, Zhao Feng melanjutkan perjalanannya. Kali ini, dia menggunakan gerakan instan untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Setelah sedikit lebih dari 2 bulan, dia akhirnya tiba di sekte asal kehidupan. Zhao Feng, mengenakan topi bercadar putih, memasuki sekte asal kehidupan. Siapa yang berkunjung? Beberapa penjaga segera pergi untuk menghentikannya. Zhao Feng mengeluarkan token yang menunjukkan bahwa dia adalah murid inti dari ras spiritual. Yang ini memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, tidak mengetahui bahwa tuan yang baik adalah murid inti dari ras spiritual. Mohon maafkan pelanggaran ini. Semua penjaga di depan Zhao Feng berlutut. Sekte asal kehidupan adalah faksi bintang 4 puncak, tetapi berada di bawah administrasi ras spiritual. Bahkan murid inti dari sekte asal kehidupan harus memperlakukan murid inti dari ras spiritual dengan sangat hormat, apalagi para penjaga ini. Masalah apa yang membawa tuan baik ke sekte asal kehidupan? Seorang penjaga bertanya. Aku datang untuk mencari Yu Bingcheng. Zhao Feng dengan dingin berkata. Zhao Feng mengikuti seorang penjaga ke sekte asal kehidupan. Tidak butuh waktu lama sebelum penjaga membawa Zhao Feng ke kediaman penatua Yu Bingcheng. Baik tuan, ini adalah kediaman penatua Yu. Saya akan pergi dan memberitahu dia tentang kunjungan Anda. Penjaga itu tersenyum lebar. Tidak perlu, Anda diberhentikan, Zhao Feng dengan datar menjawab. Setelah penjaga itu pergi, Zhao Feng langsung menuju pintu. Zhao Feng membuka gerbang ke aula. Siapa yang berani mengganggu kediaman tetua? Raungan keras datang dari dalam istana. Dalam kilatan cahaya, Yu Bingcheng muncul di depan Zhao Feng. Itu kamu? Yu Bingcheng terperangah, dan kemudian matanya berubah saat energi yang kuat bangkit dari tubuhnya. Siapapun Anda, mengganggu kediaman tetua adalah kejahatan besar. Saya pribadi yang akan menjalankan hukuman, Yu Bingcheng dengan tepat menyatakan. Dia tidak pernah berharap Zhao Feng kembali. Sepertinya dia telah gagal dalam mengejar Zhao Yufei dan kembali ke sekte asal kehidupan untuk mencari bantuan Yu Bingcheng. Tapi Yu Bingcheng tidak bisa membiarkan Zhao Feng merusak rencananya. Karena itu, dia berpura-pura tidak mengenali Zhao Feng dan membunuhnya. Penatua Yu benar-benar memiliki ingatan yang baik. Kamu begitu cepat melupakan Zhao yang ini? Petik 2. Zhao Feng tidak bergerak, tetapi tahapan ilahi di tubuhnya perlahan mulai memancarkan energi mereka. Bab 1269 Penyelamatan. Penatua Yu menatap Zhao Feng dengan mata dingin dan tajam saat dia mengumpulkan energi yang luar biasa untuk menghancurkannya. Namun, pada saat ini, tubuh Zhao Feng juga mengeluarkan gelombang energi yang sangat besar. Dewa sejati peringkat 6. Pada saat ini, Penatua Yu sangat bisa merasakan tingkat kultivasi Zhao Feng. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Feng datang ke sekte asal kehidupan hanya sebagai dewa kuasi. Bagaimana dia sekarang bisa menjadi dewa sejati peringkat 6? Zhao Feng, dapatkah Anda menjadi? Penatua Yu sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah karena sangat terkejut. Ketika Zhao Feng membawa Han Ning'er ke tempat ini, Penatua Yu hanya mendengar Han Ning'er menyebut nama Zhao Feng 1 atau 2 kali. Pada saat itu, Zhao Feng sangat tidak penting sehingga Penatua Yu tidak pernah membayangkan dia akan melihat Zhao Feng di masa depan. Akibatnya, dia tidak mau repot mengingat nama ini. Setelah mengirim Zhao Feng, Penatua Yu tetap berada di dalam ruangan, terlalu sibuk dengan urusannya sendiri untuk mengkhawatirkan orang lain, tetapi dia kadang-kadang mendengar berita tentang beberapa Zhao Feng yang jenius. Penatua Yu tidak akan pernah menghubungkan jenius Zhao Feng ini dengan orang yang dia kirim ke perlombaan spiritual untuk menjadi murid pekerja, tetapi sekarang Zhao Feng menunjukkan budidaya dewa sejati peringkat 6, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Mengapa Penatua Yu terburu-buru membunuhku? Zhao Feng dengan acuh tak acuh bertanya. Saya berada di tengah pengasingan ketika seseorang tiba-tiba mengganggu saya. Kemarahan itu sampai ke kepalaku, jadi aku bertindak agak gegabah. Saudara Zhao, tolong jangan tersinggung. Penatua Yu mengeluarkan senyum yang sangat jelek. Dia tidak punya dendam dengan Zhao Feng, dan bahkan jika dia menunjukkan niat membunuh barusan, dia tidak benar-benar menyerang Zhao Feng. Selain itu, Zhao Feng hanya bisa memasuki ras spiritual melalui bantuannya.
Jadi, Penatua Yu tidak percaya Zhao Feng akan melakukan apapun padanya. Saya tidak berpikir bahwa anak ini akan memiliki bakat yang begitu menakutkan untuk secara langsung mencapai peringkat 6 alam surgawi. Pikiran Penatua Yu sangat gelisah. Penatua Yu adalah dewa sejati peringkat 6, penatua dengan status terendah di antara banyak sesepuh dari sekte asal kehidupan. Zhao Feng juga merupakan dewa sejati peringkat 6, tetapi dia adalah murid inti dari ras spiritual, salah satu jenius yang paling mempesona. Bahkan sesepuh dari ras spiritual biasa tidak akan berani memprovokasi Zhao Feng. Adapun sekte asal kehidupan, itu sebenarnya salah satu faksi yang dikelola oleh ras spiritual. Akibatnya, sebagai penatua dari sekte asal kehidupan, dia memiliki status yang jauh lebih rendah daripada Zhao Feng. Di mana Han Ning'er? Ekspresi Zhao Feng tetap tidak berubah. Dia sedang di luar misi. Wajah Penatua Yu berkedip sejenak sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Mengapa anak ini bertanya tentang Han Ning'er begitu dia sampai di sini? Dia jenius paling cemerlang dari ras spiritual. Dia harusnya berkumpul dengan Zhao Yufei. Penatua Yu mulai panik. Dalam pandangannya, Zhao Feng hanya bertanggung jawab untuk mengirim Han Ning'er ke zona Ziling. Keduanya seharusnya tidak memiliki hubungan yang lebih dalam. Tapi sekarang, Zhao Feng terus terang bertanya tentang Han Ning'er. Jika Zhao Feng mengetahui bagaimana dia memperlakukan Han Ning'er, Penatua Yu akan sulit untuk memprediksi apa konsekuensinya. Penatua Yu hanya bisa membayangkan bahwa Zhao Feng dengan santai bertanya tentang bagaimana keadaannya. Karena itu, dia berbohong dan mengatakan bahwa Han Ning'er sedang dalam misi. Penatua Yu benar-benar tahu bagaimana membuat lelucon. Bukankah dia ada di kediamanmu? Petik 2. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat semuanya, dan dia sudah lama mendeteksi bahwa Han Ning'er ditahan di aula tertentu di istana ini. Bagaimana kamu tahu? Wajah Penatua Yu meringis kaget. Wajah Zhao Feng menjadi dingin dan suram saat dia diam-diam melangkah ke istana. Sebelum meninggalkan sekte asal kehidupan, dia telah meninggalkan Zhao Hui. Zhao Hui baru saja berhasil mencampurkannya ke dalam sekte asal kehidupan, tetapi dia terus memperhatikan situasi di sekte asal kehidupan sepanjang waktu. Bahkan belum ada berita tentang mata kehidupan yang muncul di sekte asal kehidupan. Karena itu, Zhao Feng mulai menebak ada sesuatu yang salah beberapa waktu yang lalu. Salah satu alasan kunjungannya ke sekte asal kehidupan adalah untuk menjemput Zhao Hui, tetapi alasan lainnya adalah untuk melihat bagaimana keadaan Han Ning'er. Sebuah susunan yang kuat telah dikirim ke sekitar salah satu aula terdalam dari istana ini, memotongnya dari dunia luar. Bahkan sens ilahi dari dewa kuno akan merasa sulit untuk melewatinya. Sayangnya, susunan ini tidak bisa menghentikan kemampuan tembus mata kiri Zhao Feng. Dia benar-benar tahu. Penatua Yu mengikuti di belakang Zhao Feng, ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak meninggalkan rumahnya baru-baru ini, juga tidak ada orang lain yang masuk. Jadi bagaimana berita bahwa Han Ning'er di penjara di sini tersebar? Dan bagaimana itu bisa sampai ke telinga Zhao Feng? Penatua Yu tidak bisa memikirkan bagaimana ini terjadi. Setelah tiba di aula tertutup, Zhao Feng mengulurkan tangan. Gelombang pasang energi petir fisik bergemuruh ke depan. Petir Tribulation Endless meledak di arah Ai. Sebuah retakan muncul di daerah yang dijangkau Zhao Feng. Zhao Feng meninju. Arah Ai itu meledak menjadi titik cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang lebih lemah dari dewa kuno yang bisa menghancurkan arah Ai ini. Penatua Yu merasa seperti disambar petir. Saat susunan itu hancur, pintu ke aula terbuka, dan Han Ning'er berpakaian hijau melesat keluar. Han Ning'er tidak tahu bagaimana susunan itu hancur, hanya untuk menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi yang mengejutkan, orang pertama yang dia lihat adalah Zhao Feng. Han Ning'er langsung membeku di tempat, matanya yang hijau gelap diselimuti kabut berkabut. Han Ning'er tidak lagi memiliki wajah yang naif dan ramah. Itu telah digantikan oleh ekspresi kuyu dan panik. Tiba-tiba, tubuhnya yang lembut dan halus menerjang dada Zhao Feng. Entah itu karena dia terlalu tertekan akhir-akhir ini atau karena dia terlalu bahagia, Han Ning'er mulai menangis, air matanya yang jernih membasahi pakaian Zhao Feng. Apa yang terjadi di sini? Zhao Feng dengan lembut bertanya, tidak menolaknya. Dia memenjarakan saya di sini dan mencoba membujuk saya untuk menjadi rekan kultivasinya. Han Ning'er kemudian memberitahu Zhao Feng semua yang terjadi setelah dia pergi. Ternyata, saat Zhao Feng pergi,
Penatua Yu memenjarakan Han Ning'er di aula ini dan mulai membujuknya untuk menjadi rekan kultivasinya. Han Ning'er menolak untuk setuju, yang berarti dia tidak meninggalkan aula ini sejak saat itu. Selain itu, Penatua Yu membutuhkan pendamping kultivasi yang sebenarnya, bukan boneka. Akibatnya, dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu keluar dari barisan, hanya terus berusaha membujuknya. Dia tidak ingin Han Ning'er terlalu membencinya. Bagaimanapun, begitu Han Ning'er setuju, Eye of Life-nya akan memberinya masa depan yang cerah. Penatua Yu akan bisa mengikuti dan naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Saudara Zhao, saya dengan tulus mencintai Han Ning'er. Aku belum melakukan apapun padanya. Penatua Yu melihat ada sesuatu yang aneh dari raut wajah Zhao Feng. Mengumpulkan keberaniannya, dia berkata, jika saudara Zhao juga mencintai Han Ning'er, kamu bisa membawanya bersamamu. Dalam perlombaan spiritual, Han Ning'er tidak perlu lama untuk menjadi seorang ahli. Petik 2. Melihat bahwa Penatua Yu takut pada Zhao Feng, Han Ning'er menyeka air mata dari matanya dan meninggalkan dada Zhao Feng yang hangat. Zhao Feng, kamu bertemu dengan Zhao Yufei? Han Ning'er langsung bertanya. Dalam pandangannya, Zhao Feng pasti bertemu Zhao Yufei dan memperoleh status yang sangat baik saat berada di sana. Jika tidak, mengapa Penatua Yu begitu takut pada Zhao Feng? Bagaimana Anda ingin menanganinya? Zhao Feng mengangguk dan menunjuk ke arah Penatua Yu. Pada saat ini, Han Ning'er memberi Penatua Yu tatapan dingin dan tajam. Penatua Yu sedikit meringis. Kata-kata Zhao Feng membuatnya agak tidak bahagia. Meskipun dia adalah penatua dari sekte asal kehidupan, Zhao Feng tampaknya siap untuk menilai apakah dia hidup atau mati. Mari kita melumpuhkan kultivasinya, kata Zhao Feng lugas. Dia tahu bahwa Han Ning'er akan merasa sangat sulit untuk membangkitkan keinginan untuk membunuh Penatua Yu. Saudara Zhao, Anda dapat mengikuti perlombaan spiritual karena saya membantu Anda. Penatua Yu memucat dan segera mulai memprotes. Di alam dewa kuno yang sunyi, bahkan kematian lebih disukai daripada kultivasi seseorang lumpuh. Raut wajah Zhao Feng tidak berubah saat dia perlahan melangkah ke arah Penatua Yu. Zhao Feng, jangan terlalu terburu-buru. Anda mungkin lebih kuat dari saya, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk melumpuhkan kultivasi saya. Selain itu, ini adalah sekte asal kehidupan, dan saya adalah salah satu sesepuh. Penatua Yu melihat bahwa pendekatan lembut tidak berhasil dan segera berubah menjadi tangguh. Anda pernah menjadi anggota gerbang rumput roh, tetapi Anda tidak membantu Han Ning'er atau membantu menghidupkan gerbang rumput roh. Sebaliknya, Anda hanya memikirkan diri sendiri. Dan selain itu, lihatlah cermin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa cocok dengannya? Zhao Feng dengan jijik menatapnya. Penatua Yu melihat bahwa pikiran Zhao Feng telah ditetapkan dan pada dasarnya tidak mungkin untuk berubah. HMPH, bahkan jika saya harus meninggalkan sekte asal kehidupan, meninggalkan zona Ziling, saya tidak akan membiarkan Anda melumpuhkan kultivasi saya. Wajah Penatua Yu menjadi teratasi. Dengan budidaya dewa sejati peringkat 6 dan status sebagai dokter, dia bisa pergi ke zona lain dan menjalani kehidupan yang cukup baik di faksi bintang 4 acak manapun. Penatua Yu segera melarikan diri. Kamu tidak bisa lari. Dengan mendengus dingin, Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir dan mengejar Penatua Yu. Bramble binding, Penatua Yu mengirimkan aliran kekuatan ilahi hijau tua. Tanaman merambat yang lebat, duri, dan semak duri mulai tumbuh di sekitar istana, menciptakan lautan duri. Seluruh istana segera meledak saat tanaman merambat berduri yang tak terhitung jumlahnya mencapai Zhao Feng. Penatua Yu tersenyum puas saat dia terus melarikan diri, tetapi sesaat kemudian, domain petir 5 warna muncul di lautan duri yang menakutkan. Semua duri dan tanaman merambat di domain ini dihancurkan menjadi serpihan kayu hangus. Zhao Feng menembak ke arah Penatua Yu, yang tampaknya melampaui ruang saat dia langsung muncul di atas Penatua Yu. Sangat cepat, Penatua Yu terkejut. Sesaat kemudian, dia merasakan sakit yang menjalar ke dalam jiwanya. Pukulan Zhao Feng menghancurkan Elder Yu ke tanah, di mana dia muntah darah. Dia adalah seorang pembudidaya elemen kayu sekaligus seorang dokter. Dalam hal kemampuan bertarung, dia jauh lebih lemah dari dewa sejati peringkat 6 yang normal. Anak ini sangat kuat, dan dia jauh lebih cepat dariku. Penatua Yu sekarang sangat sadar bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng, dia juga tidak bisa melarikan diri. Suara mendesing, menekan lukanya, Penatua Yu terbang menuju Han Ning'er. Zhao Feng, kamu memaksaku melakukan ini.
Tubuh Penatua Yu melonjak dengan kekuatan ilahi saat dia bersiap untuk menangkap Han Ning'er dan menggunakan hidupnya untuk mengancam Zhao Feng sehingga dia bisa melarikan diri. Tidak, tekanan mengintimidasi Penatua Yu membuat Han Ning'er sulit bernapas. Penatua Yu hampir menangkap Han Ning'er. Mencari kematian, mata Zhao Feng langsung dingin saat dia mengulurkan telapak tangan. Bilah petir 5 warna melampaui ruang dan memotong Elder Yu di pahanya. Tubuhnya hampir terbelah, Penatua Yu melolong kesakitan sementara aura energinya yang sangat besar langsung runtuh. Pada saat ini, riak energi yang kuat datang dari lingkungan sekitar. Siapa yang berani membuat masalah di sekte asal kehidupan? Seorang tua yang layu dengan kulit hitam kehijauan tiba-tiba berteriak. Seorang wanita tua yang memegang tongkat bergegas ke tempat kejadian dari arah lain. Tetua ketiga, tetua keempat, dia akan membunuhku. Selamatkan aku! Penatua Yu segera berteriak. Berani sekali, berani mengganggu sekte asal kehidupan dan melakukan pembunuhan. Bab 1270 Tanah Suci Kehidupan. Berani sekali, berani mengganggu sekte asal kehidupan dan melakukan pembunuhan. Dua sesepuh dari sekte asal kehidupan yang baru saja muncul melihat bahwa Penatua Yu telah dipotong menjadi dua dan berteriak dengan marah. Sekte asal kehidupan adalah faksi bintang 4 puncak, namun seseorang berani mengganggu dan menyerang seorang tetua. Kalian berdua datang pada waktu yang tepat. Zhao Feng tiba-tiba menoleh kedua ahli dewa kuno yang menuduhnya. Maksud kamu apa? Orang tua dengan kulit hitam kehijauan berhenti, matanya berubah suram. Pemuda ini sebenarnya memilih untuk tidak berlari di hadapan dua ahli dewa kuno, malah berbalik menghadap mereka. Tetua merasa situasi ini sangat aneh. Tetua lainnya mulai memeriksa Zhao Feng dengan cermat. Tetua ketiga, tetua keempat, jangan dengarkan omong kosongnya. Cepat dan bunuh dia. Elder Yu yang hancur mulai berteriak dengan keras. Tetapi kedua sesepuh memeriksa Zhao Feng dengan tatapan yang dalam, tidak berani bertindak gegabah. Kamu adalah... Saat kedua sesepuh memeriksa Zhao Feng, mereka tiba-tiba teringat sesuatu dan meringis. Mereka telah lama mendengar bahwa beberapa jenius yang tak tertandingi telah muncul dalam perlombaan spiritual, orang yang telah mencapai peringkat 6 dalam terobosannya. Mata kiri dan rambut jenius ini memiliki warna yang sangat unik. Mereka hanya mendengar rumor dan tidak melihat kejeniusan ini sendiri, jadi mereka tidak mengenali Zhao Feng sejak awal. Saya adalah murid inti dari ras spiritual, Zhao Feng. Zhao Feng menyelesaikan kata-kata kedua sesepuh itu. Benar-benar dia. Kedua sesepuh terkejut, dan kemudian mereka menjadi bingung. Sekte asal kehidupan adalah salah satu faksi di bawah ras spiritual. Mengapa Zhao Feng datang untuk membuat masalah di sini? Setahun yang lalu, saya mengantarkan keturunan dari Eye of Life ke sekte asal kehidupan dengan harapan bahwa sekte asal kehidupan dapat memelihara dan melatihnya. Tapi aku tidak menyangka, setelah aku pergi, Yu Bingcheng akan bertindak berdasarkan keinginan pribadinya, berusaha mengambilnya untuk dirinya sendiri dengan menahannya selama ini. Zhao Feng dengan dingin menjelaskan situasinya. Mata kehidupan, dua sesepuh sekte asal kehidupan keduanya berseru karena terkejut. Keduanya secara bersamaan beralih ke Han Ning'er. Ini benar-benar Eye of Life. Setelah mengkonfirmasi kebenaran melalui indera tajam mereka, kedua sesepuh bahkan lebih tercengang. Ini sudah berakhir. Penatua Yu tahu bahwa dia tidak lagi bisa melarikan diri. Tetapi bahkan jika kultivasinya lumpuh, ia memiliki cara untuk memulai kembali kultivasinya, meskipun prosesnya akan jauh lebih sulit. HMPH, Elder Yu, Anda sangat berani. Kedua sesepuh tiba-tiba berubah suram saat mereka dengan dingin memelototi Yu Bingcheng. Tidak perlu menyebutkan potensi Eye of Life. Jika orang ini telah menjadi bagian dari sekte asal kehidupan, dia pasti akan menjadi salah satu ahli terkuatnya. Mungkin mereka bisa mengirim mata kehidupan ke tanah suci kehidupan, dia masih akan memiliki masa depan yang cerah sementara sekte asal kehidupan juga akan sangat diuntungkan. Penatua Yu juga menyadari potensi ini, jadi dia mencoba menjadikan Han Ning'er sebagai rekan kultivasinya. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan keuntungan paling banyak, dan sekte asal kehidupan tidak akan menyalahkan Penatua Yu. Tapi yang terpenting, dia gagal. Sekarang, sekte asal kehidupan tidak hanya akan kehilangan mata kehidupan, tetapi mereka juga telah menyinggung Zhao Feng, seorang murid inti dari ras spiritual. Kalian berdua datang pada waktu yang tepat. Saat ini saya berencana untuk mengeksekusinya secara pribadi. Zhao Feng dengan datar berbicara kepada dua sesepuh.
Eksekusi. Penatua Yu segera menarik kepalanya ke belakang karena terkejut. Bukankah Zhao Feng mengatakan bahwa dia hanya akan melumpuhkan kultivasinya? Kapan itu menjadi eksekusi? Jika Anda tidak mengancam hidup Han Ning'er sekarang, saya mungkin telah mengizinkan Anda untuk terus berjuang di pintu kematian. Zhao Feng mencibir. Dia awalnya berencana untuk mengampuni nyawa orang ini, tetapi Yu Bingcheng membuat pilihan yang salah. Tetua ketiga dan keempat dari sekte asal kehidupan bertukar pandangan dan mulai saling mengirim pesan. Baik atau buruk, Penatua Yu masih merupakan dewa sejati peringkat 6 dan Penatua. Dia masih memiliki nilai untuk sekte asal kehidupan. Namun, jika mereka menimbulkan ketidaksenangan Zhao Feng demi Yu Bingcheng, kerugian itu akan lebih besar daripada keuntungannya. Teman Zhao, Penatua Yu, baik atau buruk, masih dewa sejati peringkat 6 dan Penatua dari sekte asal kehidupan. Kami berharap Anda dapat mengampuni hidupnya demi sekte asal kehidupan. Elder yang layu itu berbicara. Sekte asal kehidupan bersedia membayar sejumlah besar kristal dewa dan tumbuhan untuk memberi kompensasi kepada teman Zhao dan membayar nyawa Yu Bingcheng. Wanita tua itu buru-buru menambahkan. Para sesepuh berbicara satu demi satu. Kata-kata mereka adalah hasil diskusi mereka. Melalui metode ini, mereka berdua bisa menjilat Zhao Feng sambil juga menyelamatkan nyawa Yu Bingcheng. Bagaimanapun, Zhao Feng memiliki terlalu banyak potensi. Dia bahkan berteman dengan keturunan dari Eye of Life. Jika mereka bisa menjalin persahabatan dengan pasangan ini, sekte asal kehidupan hanya akan mendapat manfaat. Di samping, Yu Bingcheng bersukacita melihat bahwa dua sesepuh sekte ingin menyelamatkan hidupnya. Saya memberitahu Anda, bukan bertanya. Zhao Feng menggeram, ekspresinya tidak berubah. Tiga sesepuh dari sekte asal kehidupan segera meringis mendengar kata-kata ini. Ada sedikit ketidaksenangan di wajah tetua ketiga dan tetua keempat, tetapi hanya ada ketakutan di wajah Penatua Yu. Dia tidak pernah berharap Zhao Feng begitu pantang menyerah sehingga tidak memberikan wajah kedua sesepuh ini. Busur putih yang tak terhitung jumlahnya mulai berderak di mata kiri Zhao Feng, dan Destruction Intent yang bisa menghancurkan jiwa, dikombinasikan dengan riak jiwa yang kuat, mulai melonjak. Tidak, tetua ketiga, tetua keempat, cepat dan bujuk Zhao Feng. Penatua Yu merasakan kematiannya yang akan segera terjadi dan segera mulai memohon dan memohon. Tapi semuanya sudah terlambat. Teknik garis keturunan Zhao Feng terlalu cepat. Kilatan petir dari Tribulation Lightning dan nyala api yang menggeliat meledak di jiwa Penatua Yu. Dia hanya bisa melakukan perjuangan kecil sebelum jiwanya dimusnahkan. Kematian instan. Itu adalah teknik garis keturunan mata jiwa dengan energi Tribulation Lightning. Kedua sesepuh dari sekte asal kehidupan menatap ngeri pada pemandangan ini. Mereka telah mendengar bahwa Zhao Feng langsung mencapai peringkat 6 dari alam surgawi-surgawi, tetapi dia hanya membutuhkan pandangan sekilas untuk membunuh seseorang pada peringkat yang sama. Mereka merasa sulit untuk memahami kekuatan sebenarnya dari garis keturunan Zhao Feng. Itu setidaknya setara dengan keturunan 8 mata Dewa Agung. Bakat dan kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Teman Zhao, Penatua Yu sudah mati, tapi temanmu dengan mata kehidupan ini bisa tetap berada di sekte asal kehidupan. Biarkan sekte asal kehidupan kita mengimbanginya. Sekte asal kehidupan dapat menjamin bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Petik 2. Dengan kematian Penatua Yu, kemarahan Zhao Feng seharusnya telah dilampiaskan, jadi lelaki tua yang layu itu mulai membuat tawaran damai. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa saat dia bersiap untuk menolak. Tidak, saya tidak ingin tinggal di sini. Han Ning'er segera berkata. Semua orang di sini adalah ahli tertinggi sementara dia hanyalah dewa kuasi. Jadi Han Ning'er memilih untuk tetap diam sebelumnya. Tapi sekarang, Han Ning'er terus terang menyatakan pendapatnya. Kalau begitu ayo pergi. Zhao Feng samar-samar tersenyum, menyapu Han Ning'er, dan meninggalkan sekte asal kehidupan. Sial, anak itu sangat sombong. Dia membunuh seorang tetua dari sekte asal kehidupan dan kemudian pergi begitu saja. Wajah Penatua yang layu menjadi sedingin es segera setelah Zhao Feng pergi. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Bagaimanapun, kejahatan Yu Bingcheng sudah jelas, dan bahkan jika kita membuat keributan tentang ini, sekte asal kehidupan akan mendapatkan sangat sedikit. Kami bahkan bisa menyinggung Zhao Feng. Itu tidak sebanding dengan risikonya. Wanita tua itu menghela nafas. Betapa hebatnya, ini Zhao Feng. Petik 2. Dia berani memaksa masuk dan membunuh Penatua Yu.
murid-murid yang berkumpul di area tersebut mulai antusias membahas acara ini. Saat dia diambang meninggalkan sekte asal kehidupan, Zhao Feng menyapu Zhao Hui ke dalam dimensi interspesial dengan lengan bajunya. Setelah semuanya selesai, Zhao Feng meninggalkan sekte asal kehidupan dan memulai perjalanannya kembali ke ras spiritual. Terima kasih telah menyelamatkan saya lagi. Han Ning'er mendapatkan kembali ketenangannya yang dulu, wajahnya sekali lagi hidup dan ramah. Akulah yang mengganggumu. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu bersamanya sejak awal, jadi sudah sewajarnya aku menyelamatkanmu, Zhao Feng dengan lugas berkata. Keduanya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun bersama dalam perjalanan dari zona Gulong ke zona Ziling, dan hubungan mereka perlahan berubah sepanjang perjalanan ini. Zhao Feng memperhatikan bahwa ada sesuatu tentang situasi Han Ning'er yang tidak benar, jadi dia tentu saja tidak bisa meninggalkannya di sana. Zhao Feng tidak terburu-buru dalam perjalanan kembali. Dia kadang-kadang akan berhenti dan beristirahat di Exchange Spiritual Halls. Pada hari tertentu, Zhao Feng mengeluarkan setumpuk besar undangan yang dia terima dan mulai memeriksanya. Berita Zhao Feng secara langsung mencapai peringkat 6 dari alam surgawi-surgawi telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh zona Ziling. Namun, Zhao Feng hanya pernah menunjukkan kekuatannya dalam perlombaan spiritual, jadi faksi lain tetap meragukan keaslian situasi Zhao Feng. Ketika mereka datang ke perlombaan spiritual untuk mengunjungi Zhao Feng berada dalam pengasingan. Jadi, mereka mengeluarkan undangan Zhao Feng. Begitu Zhao Feng datang berkunjung, faksi-faksi ini dapat memverifikasi fakta untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, jika itu benar, faksi-faksi ini pasti akan mencoba merekrut Zhao Feng dan membentuk hubungan yang baik dengannya. Bahkan Life Secret Land mengirimkan undangan. Petik 2. Zhao Feng mengambil sepucuk surat dengan tulisan hijau aneh di atasnya dari tumpukan. Life Secret Land adalah faksi tuan dari zona Ziling. Meskipun tidak terlalu penting apakah dia pergi atau tidak, Zhao Feng belum pernah ke tanah suci alam dewa sebelumnya. Dia agak penasaran untuk melihat tentang apa mereka semua. Mungkin aku bisa mengirim Han Ning'er ke Life Secret Land. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Zhao Feng. Meskipun dia bisa memastikan keamanan Han Ning'er dalam ras spiritual, dalam hal prospek masa depannya, tidak ada tempat yang lebih baik dari Life Secret Land. Selain itu, Han Ning'er juga memiliki beban penting dan berat untuk menghidupkan kembali gerbang rumput roh. Akibatnya, Zhao Feng merasa bahwa Life Secret Land adalah pilihan ideal bagi Han Ning'er. Untungnya, itu tidak terlalu jauh dari jalurnya. Zhao Feng melihat-lihat peta di benaknya. Setelah istirahat sebentar, keduanya berangkat lagi. Han Ning'er, mari kita lihat-lihat Life Secret Land, kata Zhao Feng sebelum pergi. Tanah suci kehidupan, bisakah kita benar-benar pergi? Mata Han Ning'er berbinar dengan cahaya terang. Sebagai anggota faksi yang berspesialisasi dalam medisin Dao, dia secara alami tahu tentang Life Secret Land. Life Secret Land dapat dianggap sebagai tanah suci bagi setiap praktisi medisin Dao, tanah impian mereka. Kalau begitu ayo pergi. Setelah menerima persetujuan Han Ning'er, Zhao Feng menyesuaikan rute mereka. 4 bulan kemudian, pasangan itu mencapai pusat Ziling Zone, di dekat tanah Life Secret Land. Bahkan sebelum mereka mencapai tanah suci kehidupan yang sebenarnya, Zhao Feng sudah bisa merasakan bahwa konsentrasi surga bumi Yuan Qi berada pada tingkat yang sama dengan area yang ditempati oleh murid-murid pinggiran dari ras spiritual. Selain itu, udara penuh dengan vitalitas, hanya menghirupnya akan membuat tubuh seseorang merasa rileks. Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk mengintip ke kejauhan. Di tengah kabut hijau muda yang luas adalah pohon kehidupan purba yang tak tertandingi. Pohon purba ini sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Area yang ditutupi oleh kanopi lebih besar dari seluruh wilayah ras spiritual. Pohon yang sangat besar. Zhao Feng terpesona oleh pemandangan ini. Ini adalah pohon terbesar yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Area yang ditutupi oleh pohon besar ini adalah dimensi yang berdiri sendiri. Itu dikelilingi oleh lapisan arai yang memotongnya dari dunia luar. Pada jarak ini, Zhao Feng tidak bisa melihat ke dalam. Tepat saat dia bersiap untuk menuju ke Life Secret Land, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di bawah tanah. Bab 1271 Mencegah dan Membunuh Keturunan Mata Dewa. Di bawah tanah, Zhao Feng memfokuskan pandangannya pada area ratusan ribu li di bawah tanah. Seorang pria bertampang jahat yang mengenakan jubah hitam yang hanya menunjukkan wajahnya sedang dengan cepat melewati bumi.
Orang ini telah bersusah payah untuk menyembunyikan auranya, dan aktivitas yang dia ciptakan saat bepergian di bawah tanah sangat sedikit sehingga dia hampir tidak terdeteksi. Seni luput bumi yang luar biasa adalah sesuatu yang bahkan Zhao Feng akan sulit melakukannya. Tiba-tiba, pria berjubah hitam ini sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah Zhao Feng. Itu adalah, wajah Zhao Feng tiba-tiba membeku karena terkejut. Apa yang salah? Han Ning'er memperhatikan sesuatu yang aneh tentang Zhao Feng dan tidak bisa tidak bertanya. Zhao Feng mengabaikan Han Ning'er dan terus menatap mata kanan pria berjubah hitam itu. Mata segudang bentuk. Salah satu klon Zhao Feng memiliki Eye of Myriad Forms, jadi dia jelas mengenalinya. Tentu saja, hal yang paling mengherankan dari semuanya adalah bahwa orang ini hanya memiliki satu mata bentuk segudang, mata kanannya. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu menggunakan Eye of Myriad Forms untuk mengontrol kekuatan bumi. Hal ini memungkinkannya untuk bergerak cepat di bumi sambil menghasilkan sedikit riak energi. Hah, anak itu benar-benar memperhatikanku? Apakah dia memiliki garis keturunan khusus? Jauh di bawah tanah, pria berjubah hitam itu juga agak terkejut. Mata Zhao Feng sepertinya sangat tidak normal, jadi pria berjubah hitam itu berasumsi bahwa mata Zhao Feng adalah tipe sensorik. Jika tidak mungkin untuk memperhatikannya. Mata kehidupan. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Han Ning'er. Hehe, jika kamu mengirimkannya ke depan pintu rumahku, aku tidak akan sopan. Pria berjubah hitam itu tertawa dengan muram sebelum mengubah arah dan menembak ke arah Zhao Feng. Niat membunuh, dia juga dewa kuno. Ekspresi Zhao Feng tenggelam. Zhao Feng tidak dapat menentukan tingkat kultivasi orang ini secara tepat, tetapi dia dapat merasakan bahwa orang ini pasti lebih kuat dari dewa langit hitam kuno. Selain itu, Zhao Feng juga dapat melihat bahwa orang ini menargetkan Han Ning'er. Ini membuat Zhao Feng agak bingung. Han Ning'er pada dasarnya tidak pernah muncul di zona Ziling, dan ini adalah kunjungan pertamanya ke wilayah tengah. Namun, pria berjubah hitam ini melihat Han Ning'er dan segera meledak dengan niat membunuh. Bagaimanapun, Zhao Feng tidak akan membiarkan dia berhasil. Suara mendesing. Pria berjubah hitam itu menembak menembus bumi menuju Zhao Feng. Zhao Feng juga membuat persiapan untuk membela diri. Tetapi ketika pria berjubah hitam itu masih 20.000 li dari Zhao Feng, dia tiba-tiba berhenti. Orang-orang dari Life Secret Land telah tiba. Pria berjubah hitam itu bergumam. Heh, aku akan membiarkanmu pergi sekarang? Pria berjubah hitam mengirim pesan sebelum sekali lagi mengubah arah dan melarikan diri ke kejauhan. Siapa ini? Pesan tiba-tiba ini membuat Han Ning'er panik dan waspada. Seseorang dari kultivasinya sama sekali tidak mampu mendeteksi keberadaan pria berjubah hitam itu. Zhao Feng mengalihkan pandangannya yang agak suram ke jalan di depan. Sekelompok 3 orang yang memancarkan tekanan fisik yang kuat mendekat. Kalian berdua siapa? Pemimpin dari kelompok ini adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah biru, dan wajahnya memiliki tampilan yang tidak biasa. Orang ini adalah dewa kuno sementara 2 lainnya adalah dewa sejati peringkat 6. Saya menerima undangan dari Life Secret Land. Zhao Feng dengan acuh tak acuh berkata, surat undangan muncul di tangannya. Divine Sense pemuda berjubah biru memindai undangan itu, dan kemudian dia berbalik dengan terkejut ke Zhao Feng. Kamu adalah Zhao Feng. Pemuda itu dengan curiga memandang Zhao Feng. 2 orang di sebelah pemuda itu juga memandang Zhao Feng dengan heran. Masalah Zhao Feng tidak menimbulkan keributan kecil di Life Secret Land. Semua orang menjadi sangat tertarik pada kejeniusan ini. Han Ning'er dengan hati-hati berdiri di samping. Di matanya, orang-orang di tanah suci kehidupan semuanya adalah ahli yang mulia. Tetapi pada saat ini, pemuda berpakaian biru itu sepertinya sedang memeriksa Zhao Feng dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Seolah-olah Zhao Feng memiliki status yang lebih dihormati daripada pemuda. Jika kamu ingin memasuki Life Secret Land, kamu harus lulus pemeriksaanku. Bagaimanapun, mudah untuk mengubah penampilan luar seseorang. Mungkin ada seseorang yang mencoba menyamar sebagai Zhao Feng dan menyelinap ke Life Secret Land? Pemuda berjubah biru itu berkata dengan tegas. Zhao Feng sedikit mengerutkan kening. Meski sudah mendapat undangan, dia tetap menjalani pemeriksaan. Baik tuan, tolong jangan tersinggung. Biasanya, secara alami tidak diperlukan langkah seperti itu, tapi situasi saat ini agak unik, jadi... Pemuda itu tampak agak tertekan.
Tidak apa-apa, bagaimana pemeriksaannya akan dilakukan? Zhao Feng melihat bahwa memang ada alasan untuk pemeriksaan ini, jadi dia setuju. Xiao Wu pernah bertarung dengan Zhao Feng, dan kebetulan aku tahu sedikit tentang pertempuran ini. Saya ingin menguji tubuh Anda, kata pemuda itu sambil tersenyum. Meskipun tanah suci kehidupan saat ini berada dalam situasi khusus, Zhao Feng sebenarnya tidak perlu melewati pemeriksaan untuk masuk. Namun, pemuda berjubah biru tertarik pada Zhao Feng, jadi dia menggunakan alasan ini untuk melihat sendiri apakah kekuatan Zhao Feng sebanding dengan kekuatan Xiao Wu. Penampilan luar seseorang mudah untuk diubah, tetapi agak sulit untuk mengubah karakteristik dari teknik budidaya seseorang, pemuda berjubah biru itu menambahkan. Dua orang di sebelah pemuda itu terkejut. Mereka tahu bahwa Liu Kai murni ingin melihat kekuatan Zhao Feng untuk dirinya sendiri. Tapi Liu Kai adalah dewa keajaiban kuno dari generasi sebelumnya sementara Zhao Feng hanyalah dewa sejati peringkat 6. Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan yang adil? Baik, Tuan, tenanglah. Saya hanya akan menggunakan 40% dari kekuatan saya. Mengingat bahwa Anda mampu mengalahkan Xiao Wu, Anda harus mampu menerimanya, Liu Kai menambahkan. Xiao Wu memiliki mata kehidupan dan telah mencapai puncak peringkat 6. Dia memiliki tingkat kekuatan yang setara dengan dewa kuno yang menggunakan 40% kekuatan mereka. Namun, Liu Kai adalah seorang jenius dari generasi Life Secret Land sebelumnya, jadi 40% dari kekuatannya mungkin lebih kuat dari kekuatan penuh Xiao Wu. Baik, Zhao Feng mengangguk. Liu Kai sangat gembira melihat Zhao Feng setuju. Dua anggota Life Secret Land dan Han Ning'er segera mundur dari jarak tertentu agar tidak terjebak dalam pertempuran ini. Mari kita mulai. Baik Tuan, harap berhati-hati. Liu Kai memperingatkan sambil tersenyum. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih besar, tato perak muncul di kulitnya yang melepaskan tekanan fisik yang kuat yang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi berat. Bahkan dengan kekuatan hanya 40%, tubuh padat bintang perak Liu Kai masih memberikan tekanan yang begitu kuat. Sepertinya dia membuat lebih banyak kemajuan. Dua anggota Life Secret Land agak lebih dekat ke area pertempuran, jadi mereka bisa merasakan tekanan fisik itu. Suara mendesing. Liu Kai berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menembak ke arah Zhao Feng. Dia sedikit tersenyum dan meninju. Saat dia meninju, tinju perak berbintang muncul di udara, meninggalkan jejak ledakan saat terbang di udara. Tidak terganggu, Zhao Feng mengaktifkan tubuh petir suci dan mengedarkan 5 elemen kekuatan ilahi sebelum melontarkan pukulannya sendiri. Dengan hanya budidaya dewa sejati tingkat 6, Zhao Feng tidak akan pernah cocok untuk Xiao Wu kecuali dia menggunakan garis keturunannya, jadi dia secara alami bukan tandingan Liu Kai. Dengan demikian, Zhao Feng mengerahkan semua kekuatan fisiknya. Ada tabrakan logam yang memekakkan telinga saat kedua tinju bertemu. Busur petir putih tipis berderak di sekujur tubuh Liu Kai. Liu Kai merasakan sedikit mati rasa di sekujur tubuhnya. Dia berhasil menerimanya. Liu Kai sedikit terkejut. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Zhao Feng hanya mampu mengalahkan Xiao Wu karena garis keturunannya. Namun, Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan matanya tetapi masih bisa menahan pukulannya. Kekuatan fisiknya bahkan lebih besar dari yang Xiao Wu katakan. Liu Kai dalam hati bergumam. Dia tidak tahu bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan kekuatannya saat itu dan bahwa Zhao Feng juga telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam waktu yang telah berlalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menerima serangan itu. Dua anggota Life Secret Land lainnya juga terkejut. Ambil satu pukulan lagi. Liu Kai memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang di wajahnya. Sebenarnya, jika dia hanya ingin memeriksa Zhao Feng, serangan pertama itu sudah cukup. Namun, Zhao Feng berhasil mengambilnya sepenuhnya tanpa sedikit pun ketidaknyamanan. Ini merupakan pukulan mental yang signifikan bagi Liu Kai. Dia adalah dewa kuno yang mengesankan, tetapi dia tidak bisa membuat kemajuan apapun melawan dewa sejati peringkat 6. Liu Kai melesat ke langit, membangun kekuatan, dan kemudian menembak jatuh kembali. Dari kejauhan, tampak seperti gunung perak besar jatuh dari langit. Liu Kai masih hanya menggunakan 40% dari kekuatannya, tapi karena dia jatuh dari langit, serangannya menjadi lebih kuat. Zhao Feng menanggapi serangan ini dengan serius, dan tubuhnya segera dikelilingi oleh domain petir 5 warna. Saat Liu Kai mendekati Zhao Feng, dia mulai merasa terhalang dan dilemahkan oleh kekuatan dari domain petir kesengsaraan 5 elemen. Tinju Liu Kai akan berdampak pada Zhao Feng.
Zhao Feng sedikit berjongkok, dan domain petir kesengsaraan 5 elemen tiba-tiba mengembun ke telapak tangannya. Setelah itu dia melepaskan serangan telapak tangan. Zhao Feng telah menggabungkan semua kekuatan fisiknya dengan domain petir kesengsaraan 5 elemen dan memusatkannya ke dalam satu telapak tangan. Keduanya bentrok, dan Liu Kai terlempar ke belakang oleh kekuatan besar energi petir fisik. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Kai mundur ke belakang karena terkejut untuk menyembunyikan fakta bahwa Zhao Feng telah mendorongnya kembali. Kamu benar-benar Zhao Feng? Liu Kai tersenyum canggung. Di dua tempat yang sangat jauh dari area ini, ada dua tim lain dari Life Secret Land, masing-masing dipimpin oleh Dewa Kuno. Saya tidak berpikir bahwa Liu Kai akan mengalami kerugian. Zhao Feng bahkan lebih kuat sekarang daripada saat dia mengalahkan Xia Hu. Kedua Dewa Kuno menghela nafas sebelum memimpin tim mereka pergi. Aku akan membawa kalian berdua ke Tanah Suci, kata Liu Kai kepada Zhao Feng, dan kemudian dia berpaling ke dua rekannya dan memerintahkan, kalian berdua terus mencari. Jika Anda menemukan sesuatu, segera beritahu saya. Petik 2. Liu Kai memimpin Zhao Feng dan Han Ning'er saat mereka perlahan menuju ke Life Secret Land. Saudara Liu, apa yang terjadi baru-baru ini di Life Secret Land? Zhao Feng bertanya. Dalam perjalanan singkat ini, dia melihat 3 tim lagi dengan sigap berangkat. Masing-masing tim ini dipimpin oleh seorang ahli Dewa Kuno. Zhao Feng juga melihat banyak tim patroli di daerah perbatasan dari Life Secret Land, memeriksa dengan ketat setiap orang yang keluar masuk. Pada saat ini, Zhao Feng melemparkan masalah dia sedang diperiksa oleh Liu Kai ke belakang pikirannya. Ini karena jelas bahwa sesuatu yang cukup signifikan telah terjadi di Life Secret Land. Brother Zhao adalah tamu terhormat yang diundang oleh Life Secret Land, jadi saya akan memberitahu Anda sedikit tentang apa yang terjadi. Liu Kai sedikit meringis. Baik Zhao Feng dan Han Ning'er tidak bisa membantu tetapi fokus padanya. Belum lama ini, keturunan Eye of Life dari Life Secret Land keluar, tapi hanya beberapa saat setelah meninggalkan Tanah Suci, mereka terbunuh. Mata Liu Kai agak dingin dan kasar. Apa? Seorang keturunan mata kehidupan dari Tanah Suci kehidupan terbunuh? Zhao Feng tercengang. Pemilik mata kehidupan pasti berada di bawah perlindungan yang kuat dari Tanah Suci kehidupan, namun seseorang berani membunuh salah satu keturunan mata kehidupan setelah mereka meninggalkan Tanah Suci kehidupan. Selain itu, berdasarkan apa yang dikatakan Liu Kai, keturunan Eye of Life ini terbunuh tidak lama setelah meninggalkan perbatasan dari Life Secret Land. Ini berarti musuh sedang bersembunyi di sekitar Life Secret Land untuk mencegat dan membunuh keturunan ini. Ini adalah tantangan terang-terangan bagi martabat Tanah Suci. Mungkinkah dia? Gambar pria berjubah hitam muncul di benak Zhao Feng. Bab 1272 Kolam Kehidupan. Ada faksi di zona Ziling yang berani membuat musuh dari Life Secret Land? Zhao Feng menyuarakan keterkejutan di benaknya. Life Secret Land adalah faksi tuan dari zona Ziling. Dari faksi mana pembunuh mata kehidupan itu berasal yang berani menentang Life Secret Land? Bahkan jika mereka berasal dari beberapa tanah suci lainnya tidak akan pernah membuat tantangan yang begitu jelas. Perang antara tanah suci bukanlah masalah kecil. Masalah ini masih membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Kami masih belum bisa memastikan siapa yang melakukannya, tapi jangan percaya kalau Tanah Suci Alam Dewa adalah faksi terkuat di sebuah zona. Liu Kai menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Maksud kamu apa? Zhao Feng tercengang. Tanah Suci adalah faksi tuan dari zona masing-masing. Mungkinkah ada faksi yang lebih kuat dari Tanah Suci? The Ancient Desolate Realm of God sangat luas, dan ada faksi yang tak terhitung banyaknya bersembunyi dalam bayang-bayang. Beberapa dari faksi ini telah jauh melampaui level faksi bintang 5 dan telah mencapai level Tanah Suci Alam Dewa. Liu Kai melanjutkan. Zhao Feng mengangguk. Ini tidak sulit untuk dimengerti. Dunia manapun akan memiliki faksi kuat yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan tidak diketahui oleh orang biasa. Bagaimana mungkin tempat sebesar alam dewa kuno yang desolate tidak memiliki faksi seperti itu? Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah salah satu dari faksi rahasia ini sebenarnya bisa berkembang menjadi skala yang setara dengan Tanah Suci. Zhao Feng dan Han Ning'er mengikuti Liu Kai melalui jalan khusus. Setelah melalui pemeriksaan berlapis, mereka dengan mulus memasuki Tanah Suci Kehidupan. Surga bumi Yuan Qi sebanding dengan area inti dari ras spiritual, dan tempat ini juga kental dengan vitalitas.
Ras spiritual bahkan tidak dapat dibandingkan dalam aspek itu. Zhao Feng menghela nafas dalam hati. Jika dia dilahirkan di lingkungan seperti ini, dipengaruhi oleh tanah ini sejak dia lahir, maka konstitusi, vitalitas, dan aspek lainnya akan jauh di atas manusia normal. Ketika Zhao Feng awalnya memurnikan tubuhnya, jika dia telah berkultivasi di tempat yang luar biasa seperti tanah suci kehidupan, dia akan memurnikan tubuhnya puluhan kali lebih cepat dengan lusinan kali efeknya. Energi ini. Ekspresi Liu Kai berkedip karena terkejut saat dia menoleh ke Han Ning'er. Energi kehidupan dunia melonjak ke matanya. Energi kehidupan murni kemudian dipancarkan oleh matanya, yang tampaknya mampu menghidupkan kembali orang mati. Ini adalah mata kehidupan. Liu Kai berseru kaget. Meskipun tanah suci kehidupan adalah rumah terakhir dari semua keturunan mata kehidupan, keturunan dari 8 mata Dewa Agung tidak sebanyak yang bisa dibayangkan. Bahkan keturunan dari Eye of Life adalah eksistensi yang sangat langka di Life Secret Land. Ketebalan garis keturunannya berubah. Zhao Feng melihat semuanya melalui mata kirinya. Di zona Gulong, Han Ning'er hanyalah murid dari faksi bintang 4,5 biasa. Garis keturunannya baru saja terbangun dan masih belum berkembang. Tapi sekarang, hanya beberapa saat setelah melangkah ke tanah suci kehidupan, ketebalan garis keturunan mata kehidupannya mulai berubah. Ternyata perjalanan ini tidak sia-sia. Tempat ini tidak diragukan lagi adalah tempat yang ideal untuk Han Ning'er. Zhao Feng, dia adalah... Liu Kai akhirnya bertanya. Temanku, Zhao Feng menjawab dengan sederhana. Wajah Liu Kai membeku. Zhao Feng adalah murid inti ras spiritual, dan gadis ini telah datang bersamanya ke Life Secret Land, yang berarti bahwa hubungan mereka pasti tidak normal. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa gadis ini sudah menjadi murid dari ras spiritual. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah pada mantra keberuntungan ras spiritual baru-baru ini. Ayo pergi, di atas sana, kata Liu Kai. Zhao Feng dan Han Ning'er mendongak. Kanopi pohon yang luas menutupi matahari, mengubah langit menjadi lautan hijau giok. Banyak istana dan paviliun dengan berbagai ukuran telah dibangun di atas pohon besar itu, dan ada banyak kolam, sungai, dan air terjun yang mengalir melaluinya. Semakin tinggi terbang, semakin terkonsentrasi surga bumi Yuan Qi menjadi sementara jumlah bangunan berkurang. Di depan istana hijau yang luas, sekelompok hampir 10 orang berkumpul. Salah satunya adalah seorang pemuda yang dikenal Zhao Feng, Xiaowu. Dia Zhao Feng, seorang pria berpakaian jubah emas kekaisaran berbalik dengan mata membakar ke arah Zhao Feng. Ini adalah keajaiban dewa semut terkuat dari tanah suci kehidupan, Dewa Kuasi Guanlong. Awalnya, dia adalah keajaiban paling mempesona dari zona Ziling, sebanding dengan para jenius dari tanah suci lainnya. Tapi kemudian, beberapa Zhao Feng muncul dari perlombaan spiritual dan langsung mencapai peringkat 6, dengan demikian melampaui reputasinya. Dia benar-benar berada di peringkat 6, meskipun sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar berhasil sampai ke sana sekaligus. Beberapa murid muda dalam kelompok itu menatap ragu-ragu pada Zhao Feng. Selain pemuda dalam kelompok, ada 3 sesepuh dari kultivasi yang tak terduga. Junior Zhao Feng memberi hormat kepada para senior di tanah suci. Zhao Feng mengabaikan tatapan ragu-ragu dari para pemuda dan memandang ketiga sesepuh. Pada saat ini, ketiga sesepuh sedang memeriksa Zhao Feng dengan mata tajam dan berkilau seolah berharap bisa melihat seluruhnya. Untuk perlombaan spiritual yang melibatkan orang sepertimu benar-benar hal yang membuat iri. Seorang tetua keriput dengan jubah abu-abu perak mengelus janggutnya dan tersenyum. Senior memujiku terlalu banyak, kata Zhao Feng dengan sopan. Xiaowu, ajak Zhao Feng dan temannya untuk menjelajahi Life Secret Land, kata sesepuh yang keriput itu dengan lembut. Ya Tuan, Xiaowu dengan hormat berkata dan kemudian melangkah maju. Zhao Feng, biarkan aku menunjukkanmu di sekitar Life Secret Land. Xiaowu memiliki sikap yang agak bersahabat, tapi ketika dia mengucapkan kata-kata Life Secret Land, dia tidak bisa membantu tetapi secara tidak sengaja mengungkapkan sedikit kebanggaan dalam suaranya. Setelah kelompok Zhao Feng pergi, penatua yang keriput itu berkata, saya memberitahu Anda semua dengan kepastian mutlak bahwa Zhao Feng secara langsung mencapai peringkat 6 dari alam surgawi-surgawi. Kata-kata ini membuat wajah murid-murid muda itu berubah menjadi seringai yang tidak sedap dipandang. Ada dewa semu, dewa sejati, dan bahkan beberapa dewa kuno di antara mereka. Mereka adalah keajaiban terkuat di Life Secret Land, tapi mereka semua harus menundukkan kepala saat ini.
Sial, Dewa Kuasi Guanlong berhasil menahan diri hanya pada satu kata ini. Awalnya, dia berencana untuk menerobos ke alam surgawi segera, tetapi sekarang, dia ingin bersaing sedikit dan mencoba peringkat 6 untuk mendapatkan kembali sebagian dari kehormatannya. Dipandu oleh Xiahou Wu, Zhao Feng dan Han Ning'er perlahan-lahan melakukan tur melalui Life Secret Land yang mewah dan indah, yang tampak seperti karya seni tertinggi yang luar biasa. Vitalitas di sini bahkan lebih kental. Zhao Feng terkejut. Bagian timur dari Life Secret Land adalah untuk bercocok tanam dan hidup, sedangkan bagian barat untuk menanam tanaman dan sumber daya budidaya lainnya, Xiahou Wu berkata sambil tersenyum. Herbal spiritual dari Life Secret Land terkenal di alam dewa kuno yang sunyi karena kualitasnya yang tinggi. Tanaman langka dan berharga di dunia luar berlimpah di Life Secret Land. Xiahou Wu membawa Zhao Feng melewati beberapa daerah ramuan roh, dan dia bahkan mengajak Zhao Feng untuk melihat salah satu daerah di mana tanaman yang benar-benar berharga ditanam. Bahkan Zhao Feng hanya bisa mengenali beberapa dari tumbuhan berharga yang tak terhitung banyaknya yang ditanam di sana. Adapun Dr. Han Ning'er, dia sangat bersemangat sepanjang tur, mata hijau gelapnya berkilauan saat dia memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Tanah suci benar-benar tempat yang indah. Zhao Feng menghela nafas secara emosional. Tempat ini memiliki hampir semua jenis dan bentuk tumbuhan. Selain itu, jumlahnya jauh lebih banyak daripada di tempat lain. Itu juga rumah bagi banyak tanaman tipe jiwa yang cukup langka di dunia luar. Zhao Feng, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Xiahou Wu tiba-tiba berkata. Xiahou Wu memimpin mereka berdua melalui rute yang agak berliku sebelum mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan besar yang terbentuk dari tanaman merambat dan pepohonan. Arai yang kuat berjaga-jaga di sekitarnya. Di dalam gedung, portal cahaya hijau dapat ditemukan di dinding, masing-masing didukung oleh banyak cabang pohon. Zhao Feng dapat melihat sekilas bahwa masing-masing portal hijau ini terhubung ke dimensi independen. Mari kita pergi ke yang itu. Xiahou Wu menunjuk ke portal dengan warna hijau yang agak gelap. Ketiganya tiba di dunia kecil yang aneh yang terbuat dari tumbuhan. Dimensi independen ini sangat kecil, dan sangat mungkin untuk melihat batasannya dengan sekali pandang. Di depan mereka ada genangan air yang terbentuk dari lumpur dan tanaman merambat. Cairan hijau harum melayang di kolam ini. Sekilas sudah cukup untuk melihat bahwa cairan ini sangat berharga. Ini adalah kolam kehidupan. Masuk dan coba. Xiahou Wu tersenyum. Zhao Feng masuk. Dalam sekejap, Zhao Feng merasa setiap sel di tubuhnya telah terbangun dan berusaha sekuat tenaga untuk menyerap energi kehidupan dalam cairan ini. Setiap bagian tubuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Tidak butuh waktu lama sebelum Zhao Feng merasa bahwa tingkat vitalitasnya telah meningkat. Pool of Life ini adalah tanah kultivasi yang diciptakan oleh Life Secret Land. Jika murid Life Secret Land ingin mandi di kolam ini satu kali, mereka perlu mengumpulkan kontribusi selama beberapa tahun. Kolam kehidupan tempat Anda mandi adalah untuk Dewa Kuno peringkat 7. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Xiahou Wu berdiri di samping dan menjelaskan. Terima kasih banyak. Zhao Feng secara alami memahami betapa berharganya Pool of Life ini. Di gedung itu sebelumnya, bahkan tidak ada 100 portal hijau itu. Tanah suci kehidupan memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada kurang dari 100 kelompok kehidupan, dan mereka masing-masing ditargetkan pada tingkat budidaya yang berbeda. Banyak portal berwarna hijau gelap, menandakan bahwa tidak ada murid di dalamnya. Tentu saja, bukan karena mereka tidak mau masuk, tetapi karena harganya yang terlalu mahal untuk mereka beli. Namun, pada saat ini, orang luar seperti Zhao Feng bisa berendam dalam kolam kehidupan yang dimaksudkan untuk Dewa Kuno peringkat 7. Anda bisa berendam di Pool of Life selama 3 hari setiap kunjungan. Anda harus menghargai periode waktu ini. Aku akan mengajak temanmu untuk melihat area lain. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Xiahou Wu membawa Han Ning'er dan pergi. Tempat yang bagus, aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Zhao Feng memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia baru saja menjadi Dewa Kuno peringkat 7, dan budidayanya tidak stabil dalam banyak aspek. Adapun peringkat 8, itu masih sangat jauh. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk berendam dalam Pool of Life. Dia dapat menggunakan kesempatan itu untuk meningkatkan vitalitasnya dan juga mengembangkan maksud bumi dan kayu miliknya. Berdengung, Bats. Zhao Feng setengah menutup matanya, dan energi maksud bumi dan kayu mulai naik dari tubuhnya untuk mengisi dimensi ini.
Dia telah mengambil lompatan besar dengan langsung mencapai peringkat 7 dari alam surgawi ilahi, jadi berbagai niatnya masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Dalam 3 hari ini, setidaknya aku harus membawa Earth dan Wood Intent ke puncak level 4. Saat Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri, dia mengeluarkan beberapa kristal maksud untuk membantu dirinya berkultivasi. 3 hari kemudian, Zhao Feng dikelilingi oleh kabut kuning dan hijau yang setengah transparan. Lumpur dan pepohonan di sekitarnya sedikit bergoyang, bahkan ada beberapa bunga yang bertunas. Tiba-tiba, mata cerah Zhao Feng terbuka. Dengan bantuan Pool of Life, maksud kayu dan bumi saya dapat dengan lancar mencapai puncak tingkat 4. Zhao Feng dengan riang tertawa. Vitalitasnya juga mendapat dorongan yang signifikan. Pada saat ini, Xiaohu Wu dan Han Ninger tiba-tiba muncul di dimensi ini. Zhao Feng, sesepuh dari Tanah Suci Kehidupan ingin berbicara dengan Anda.